Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logika urutan pertama, yaitu rumus, model, dan tabel Laux. Kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan tentang chapter 7 yang terdiri dari anggota 1 Andina Maharani dengan NIM P240 dan saya Dewi Rahmawati dengan NIM P264 dan yang terakhir Natalia Octavia dengan NIM P268. Hubungan dan predikat. Aksiom dan teori matematika didefinisikan pada himpunan seperti himpunan bilangan bulat Z. Kita harus dapat menulis dan memanipulasi rumus logika yang berisi hubungan pada nilai-nilai dari himpunan arbitrer. Logika urutan pertama adalah perpanjangan proporsional logika yang mencakup predikat yang ditafsirkan sebagai hubungan pada suatu domain. Contoh 7,1 Px himpunan bagian dari N adalah relasi unary yang merupakan himpunan bagian dari bilangan asli yang merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh 7.2 S himpunan XY himpunan bagian dari N kuadrat adalah relasi biner yang merupakan himpunan bagian dari pasangan XY dari bilangan asli sehingga Y sama dengan X kuadrat, yaitu 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Definisi pada 7.3. Misalnya, R adalah relasi unary pada domain D, yaitu R adalah himpunan bagian dari D pangkat N. Relasi R dapat diwakili oleh fungsi bernilai boolean PR D pangkat N implikasi T, F yang memetakan N tuple ke T jika dan hanya jika N tuple adalah elemen dari hubungan PR D1 sampai dengan Dn sama dengan T if sama yaitu D1 sampai dengan Dn elemen dari R. PR D1 sampai dengan Dn sama dengan F if yaitu D1 sampai dengan Dn elemen R. Contoh 7.4 set primus P diwakili oleh fungsi PP. PP0 sama dengan F, PP1 sama dengan F, PP2 sama dengan T, PP3 sama dengan T, PP4 sama dengan F, PP5 sama dengan T, PP6 sama dengan F, PP7 sama dengan T, PP8 sama dengan F, dan seterusnya. Berikut adalah ikhtisar pengembangan logika urutan pertama kami. Sintaks atau sekte 7.2. Predikat digunakan untuk mempresentasikan fungsi dari domain untuk nilai kebenaran. Pengukur memungkinkan ekspresi murni sintaksi dari pernyataan tersebut bahwa hubungan yang dipresentasikan oleh predikat adalah benar untuk beberapa atau semua elemen domain. Semantik atau sekte 7.3. Interpretasi terdiri dari domain dan penugasan hubungannya dengan predikat. Semantik operator boolean tetap tidak berubah, tetapi evaluasi nilai kebenaran rumus harus mengambil pembilang ke dalam akun. Semantik tabel sekte 7.5. Konstruksi tabel berpotensi tidak terbatas karena rumus bisa diinterpretasikan dalam domain tidak terbatas. Ini mengikuti bahwa metode tabel semantik bukan prosedur keputusan untuk kelayakan dalam logika urutan pertama. Namun, jika konstruksi tabel untuk rumus A berakhir dalam tabel tertutup, maka A tidak dapat dimengerti. Sebaiknya, tabel sistematis untuk rumus yang tidak memuaskan akan ditutup. Pengurangan sekte 8.1,8.2 ada sistem deduktif Ganzan dan Hilbert yang sehat dan lengkap. Formulasi yang valid dapat dibuktikan dan kita dapat menyusun bukti rumus menggunakan tabel. Tetapi, diberi rumus sewenang-wenang kita tidak dapat memutuskan apakah itu valid dan karenanya bisa dibuktikan. Fungsi sekte 9.1.
Sintaks logika urutan pertama dapat diperluas dengan fungsi simbol yang dipresentasikan sebagai fungsi pada domain. Dengan fungsi, kita dapat bernalar tentang operasi matematika, misalnya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, atau X lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0 implikasi X, Y lebih besar dari 0. Penafsiran Herbart sekte 9.3 ada penafsiran kanonik yang disebut Herbart interpretasi. Jika rumus dalam bentuk klausa memiliki model, maka rumus tersebut memiliki model yang merupakan interpretasi Herbart. Jadi, untuk memeriksa kepuasan itu sudah cukup untuk memeriksa apakah ada Herbart untuk rumus. Resolusi atau bab 10, resolusi dapat direlasikan ke logika urutan pertama dengan fungsi. Untuk nilai kebenaran, pengukur memungkinkan ekspresi murni sintaksi dari pernyataan tersebut bahwa hubungan yang dipresentasikan oleh predikat adalah benar untuk beberapa atau semua elemen domain. Semantik atau sekte 7.3. Interpretasi terdiri dari domain dan penugasan hubungannya dengan predikat. Semantik operator boolean tetap tidak berubah, tetapi evaluasi nilai kebenaran rumus harus mengambil pembilang ke dalam akun. Semantik tabel sekte 7.5. Konstruksi tabel berpotensi tidak terbatas karena rumus bisa diinterpretasikan dalam domain tidak terbatas. Ini mengikuti bahwa metode tabel semantik bukan prosedur keputusan untuk kelayakan dalam logika urutan pertama. Namun, jika konstruksi tabel untuk rumus A berakhir dalam tabel tertutup, maka A tidak dapat dimengerti. Sebaiknya tabel sistematis untuk rumus yang tidak memuaskan akan ditutup. Pengurangan sekte 8.1,8.2 ada sistem deduktif Genzen dan Herbart yang sehat dan lengkap. Formulasi yang valid dapat dibuktikan dan kita dapat menyusun bukti rumus menggunakan tabel. Tetapi, diberi rumus sewenang-wenang kita tidak dapat memutuskan apakah itu valid dan karenanya bisa dibuktikan. Fungsi sekte 9.1. Sintaks logika urutan pertama dapat diperluas dengan fungsi simbol yang dipresentasikan sebagai fungsi pada domain. Dengan fungsi, kita dapat bernalar tentang operasi matematika, misalnya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, atau X lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil dari 0 implikasi X, Y lebih besar dari 0. Penafsiran Herbart sekte 9.3 ada penafsiran kanonik yang disebut Herbart interpretasi. Jika rumus dalam bentuk klausa memiliki model, maka rumus tersebut memiliki model yang merupakan interpretasi Herbart. Jadi, untuk memeriksa kepuasan itu sudah cukup untuk memeriksa apakah ada Herbart untuk rumus. Resolusi atau bab 10, resolusi dapat direlasikan ke logika urutan pertama dengan fungsi. Perkenalkan, nama saya Andina Maharani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi Rahmawati mengenai rumus dalam logika urutan pertama sintaks. Definisi 7.6. Misalkan P, A, dan V adalah kumpulan simbol predikat yang dapat dihitung konstanta, simbol, dan variabel. Setiap simbol predikat P pangkat N, elemen dari P, dikaitkan dengan ariti angka N lebih besar dari sama dengan 1, argumen yang diperlukan. P pangkat N disebut predikat N array untuk N sama dengan 1, 2, istilah unary dan binary masing-masing juga digunakan. Notasi. Yang pertama, kami akan menghilangkan kata simbol dan menggunakan kata-kata predikat dan konstanta sendiri untuk simbol-simbol sintaks. Yang kedua, sesuai ketentuan, huruf kecil berikut mungkin dengan beberapa subskrip akan menunjukkan himpunan. P sama dengan himpunan dari PQR, A sama dengan himpunan dari ABC, dan V sama dengan himpunan dari XYZ. Yang ketiga, superskrip yang menunjukkan keangkuhan predikat tidak akan ditulis karena ariti dapat disimpulkan dari jumlah argumen. Rumus atom.
Rumus atom adalah predikat n-ari diikuti dengan daftar n argumen dalam tanda kurung P, T1, T2, sampai dengan Tn, di mana setiap argumen Ti adalah variabel atau konstanta. Rumus dalam logika urutan pertama adalah pohon yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Yang pertama, rumus adalah daun berlabel rumus atom. Yang kedua, rumus adalah simpul berlabel negasi dengan anak tunggal yang merupakan rumus. Yang ketiga, rumus adalah simpul yang berlabel untuk semua X atau ada beberapa X untuk beberapa variabel X dengan anak tunggal yang merupakan rumus. Yang keempat, rumus adalah simpul yang diberi label oleh operator boolean binder dengan dua anak keduanya diantaranya adalah rumus. Selanjutnya adalah ruang lingkup variabel. Rumus universal atau ekstensial untuk semua XA atau ada beberapa XA adalah diukur untuk rumus X adalah variabel yang diukur dan lingkupnya adalah rumus A. Tidak diperlukan bahwa X benar-benar muncul dalam lingkup perhitungannya. Konsep ruang lingkup variabel dalam rumus logika urutan pertama mirip dengan konsep ruang lingkup variabel dalam bahasa pemrograman terstruktur blok. Perhatikan program pada gambar 7.2, variabel X dinyatakan dua kali, sekali secara global dan sekali secara lokal dalam metode P. Ruang lingkup deklarasi global termasuk P, tetapi deklarasi lokal yang menyembunyikan deklarasi global. Dalam P, nilai yang dicetak adalah 1. Interpretasi. Dalam logika proposisional, interpretasi adalah pemetaan dari proposisi atom hingga nilai kebenaran. Dalam logika urutan pertama, konsep analog adalah pemetaan dari rumus atom ke nilai kebenaran. Namun, rumus atom mengandung variabel dan konstanta yang harus diberi elemen dari beberapa domain. Setelah itu dilakukan, predikatnya ditafsirkan sebagai hubungan di atas domain. Misalkan A adalah rumus di mana himpunan dari P1 sampai Pm, semua predikat yang muncul di A dan himpunan dari A1 sampai AK adalah semua konstanta yang muncul di A. Sebuah interpretasi IA untuk A adalah A 3 kali lipat. Dalam kurung D, himpunan dari R1 sampai RM, himpunan dari D1 sampai DK, di mana D adalah himpunan tidak kosong yang disebut domain, RI adalah relasi N-IRI pada D yang ditetapkan ke predikat N-IRI, PI, dan DI, elemen dari D ditetapkan ke konstanta AI. Rumus tertutup. Kami mendefinisikan kelayakan dan validitas hanya pada rumus tertutup. Alasannya adalah kenyamanan. Tidak harus berurusan dengan tugas selain interpretasi. Dan kesederhanaan, karena kita dapat menggunakan penutupan rumus. Misalkan A adalah rumus tertutup dan biarkan IA menjadi interpretasi untuk A. Kemudian, sigma A tidak tergantung pada sigma. Bukti panggilan rumus yang tidak tergantung dari sigma jika nilainya tidak tergantung pada sigma. Membiarkan A pangkat R sama dengan untuk semua X A1 dalam kurung X sub formula A tidak selalu tepat, di mana A pangkat R adalah tidak termasuk dalam ruang lingkup pembilang lainnya. Kemudian, V sigma IA dalam kurung A pangkat 1 sama dengan T jika dan hanya jika V sigma IA X D dalam kurung A1 untuk semua D elemen dari D. Tetapi X adalah satu-satunya variabel bebas di A1. Jadi A1 adalah independen dari sigma karena apa yang ditugaskan untuk X digantikan
oleh tugas X, D. Hasil serupa menyimpan rumus eksistensial ada beberapa X A1 dalam kurung X. Teorema sekarang dapat dibuktikan dengan induksi pada kedalaman bilangan dan dengan induksi struktural, menggunakan fakta bahwa rumus yang dibangun menggunakan operator boolean pada rumus independen juga independen. Selanjutnya, validitas dan kelayakan. Misalkan adalah rumus tertutup logika urutan pertama. Yang pertama, A benar di I atau I adalah model untuk A, I, F, F, V, V, I, A, dan T notasi I entail A. Yang kedua, A valid jika untuk semua interpretasi I, I entail A notasi entail A. Yang ketiga, A puas jika untuk beberapa interpretasi I, entail A. Yang keempat, A tidak memuaskan jika tidak memuaskan. Yang kelima, A dapat diubah jika tidak valid. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Natalia Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Octavia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andina Maharani. Interpretasi untuk sekumpulan rumus. Dalam logika proposisi, konsep interpretasi dan definisi properti seperti kelayakan dapat diperluas ke set rumus sektor 2.2.4. Hal yang sama berlaku untuk logika urutan pertama. Misalkan U sama dengan himpunan dari A1, bla 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 adalah himpunan rumus di mana himpunan P1, bla bla bla, Pm semua predikat yang muncul di semua AI elemen S dan himpunan dari A1, bla bla bla, AK adalah semua konstanta muncul di semua AI elemen S. Interpretasi IU untuk S adalah 3 kali lipat D, himpunan dari R1, bla bla bla, Rm, himpunan dari D1, bla bla bla, Dk, di mana D adalah himpunan tidak kosong yang disebut domain. Ri adalah Ni Ari, relasi pada D yang ditugaskan untuk Ni Ari, predikat Pi dan Di, elemen D adalah elemen dari D yang ditugaskan ke konstanta Ai. Demikian pula, tugas perlu menetapkan elemen domain ke variabel bebas jika ada di semua rumus di U. Untuk kesederhanaan, definisi berikut hanya diberikan untuk rumus tertutup. Kesetaraan logika. Misalkan U sama dengan himpunan dari A1, A2 adalah sepasang rumus tertutup. A1 secara logis setara dengan A2 jika dan hanya jika VIU A1 sama dengan VIU A2 untuk semua interpretasi IU. Notasi A1 didefinisikan sebagai A2. Misalkan A adalah rumus tertutup dan U adalah kumpulan rumus tertutup. A adalah konsekuensi logis dari U jika dan hanya jika untuk semua interpretasi I gabungan tak beririsan A, VIU gabungan tak beririsan dari himpunan A dan AI sama dengan T untuk semua AI elemen U menyiratkan VIU gabungan tak beririsan dari himpunan A dan A sama dengan T. Notasi U entail A. Seperti dalam logika proporsional, konsep matematika A didefinisikan sebagai B tidak sama dengan rumus A jika dan hanya jika B dalam logika, dan juga untuk konsekuensi dan implikasi logis. Tabel semantik. Sebelum menyajikan konstruksi formal, tabel semantik untuk logika urutan pertama, kami secara formal membangun beberapa tabloid untuk menunjukkan kesulitan yang harus ditangani dan untuk memotivasi solusi mereka.
Untuk membangun tabel semantik dalam logika urutan pertama, kita perlu menggunakan seluruh rangkaian simbol konstanta. A sama dengan himpunan dari A0, A1, bla bla bla. Jika A rumus seperti ada beberapa X, P, A, X berisi simbol konstan, kami berasumsi bahwa itu A adalah salah satu AI. Misalkan A rumus yang diukur untuk semua X A1 X atau ada beberapa X A1 X dan membiarkan menjadi simbol konstan. Sebuah instansiasi A oleh rumus adalah A1A, di mana semua kejadian bebas X digantikan oleh konstanta A. Algoritma untuk semantik tabel. Literal adalah rumus atom tertutup P A1, bla bla bla, AK. Rumus atom yang semua argumennya adalah konstanta. Untuk negasi rumus atom tertutup, negasi P A1, bla bla bla, AK. Jika A adalah P A1, bla bla bla, AK, maka A kuadrat C sama dengan negasi P A1, bla bla bla, AK. Sedangkan jika A adalah negasi P A1, bla bla bla, AK, maka A kuadrat C adalah P A1, bla bla bla, AK. Algoritma untuk konstruksi tabel semantik dalam logika urutan pertama mirip dengan yang untuk logika proposisional dengan penambahan aturan untuk rumus kuantifikasi bersama dengan berbagai kendala yang dirancang untuk menghindari masalah yang dilihat dalam contoh. Algoritma 7.40 konstruksi tabel semantik. Input rumus V dari logika urutan pertama. Output tabel T semantik untuk V setiap cabang mungkin tak terbatas, terbatas dan ditandai terbuka, atau terbatas dan ditandai tertutup. Kedap suara dan penyelesaian tabel semantik. Suara soundness, misalkan V menjadi rumus dalam logika urutan pertama dan T menjadi tabel untuk V. Jika T ditutup, maka V tidak memuaskan. Kelengkapan. Untuk membuktikan kelengkapan algoritma tabel semantik, kami mendefinisikan himpunan hintika, menunjukkan bahwa cabang mungkin tak terbatas di tabel adalah himpunan hintika, dan kemudian buktikan lemma hintika bahwa satu set hintika dapat diperluas ke model. Kita mulai dengan lemma teknis yang buktinya dibiarkan sebagai latihan. Ringkasan. Logika urutan pertama menambahkan variabel dan konstanta ke logika proposisi bersama dengan bilangan untuk semua dan ada beberapa. Interpretasi menyangkut domain. Predikat ditafsirkan sebagai hubungan atas elemen domain, sementara konstanta diartikan sebagai elemen domain dan variabel dalam rumus yang tidak tertutup diberikan domain elemen. Metode tabel semantik bagus dan lengkap untuk menunjukkan bahwa rumus tidak memuaskan, tetapi itu bukanlah prosedur keputusan untuk kepuasan, karena cabang tabel mungkin tidak terbatas. Ketika tabel dibangun, pembilang universal diikuti oleh pembilang eksistensial dapat menghasilkan cabang yang tak terbatas. Rumus eksistensial dibuat dengan konstanta baru dan kemudian instansiasi dari rumus universal menghasilkan kejadian baru yang diukur secara eksistensial dan terus-menerus. Ada rumus yang hanya dapat memuaskan di domain tak terbatas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.